kelompok 8, Sistem Perkembangan Tumbuhan akan mempresentasikan hasil pembelajaran kami, yaitu podcast tentang jaringan pengangkut. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, selamat datang di podcast sains kami. Saya Putri, saya Febri, dan saya Vera. Jadi hari ini kita akan bahas hal yang sering kita lihat tapi mungkin jarang kita pikirkan, yaitu bagaimana tumbuhan bisa makan dan minum. Kalau hewan punya darah yang dialirkan ke jantung, tumbuhan juga punya sistem sendiri yang disebut jaringan pengangkut. Dan hari ini kita akan bahas tuntas tentang jaringan pengangkut. Oke, pernah nggak kalian lihat tanaman layu karena lupa disiram? Lalu tiba-tiba segar kembali setelah dapat air? Itu artinya air benar-benar penting bagi kehidupan. Dan ada mekanisme di dalam tumbuhan yang bisa mengalirkannya dari akar sampai ke daun. Nah, mekanisme itulah yang bekerja lewat jaringan pengangkut. Jadi, kalau diibaratkan, air itu seperti mulut yang minum air, batang itu seperti jalan tol, dan daun itu seperti dapur yang masak makanan dengan fotosintesis. Supaya dapur bisa masak, bahan bakunya harus diantar lewat jalan tol ini. Transportasi dalam tumbuhan ada dua jalur utama, yaitu xilem dan floem. Xilem membawa air dan mineral, sementara floem membawa makanan hasil fotosintesis. Kalau manusia butuh darah untuk hidup, tumbuhan butuh dua jalur ini. Tanpa xilem dan floem, tumbuhan tidak akan bisa tumbuh, berkembang, atau bahkan bertahan hidup. Bayangkan kalau tanaman cabai di rumah kalian tidak bisa mengangkut air ke daun. Daunnya pasti cepat kering, bunganya rontok, dan tidak bisa berbuah, bukan? Jadi, sistem ini sangat benar-benar penting. Sekarang, mari kita bahas xilem lebih dalam. Xilem bertugas membawa air dan mineral dari akar ke daun, tapi masalahnya aliran ini harus melawan gravitasi. Coba kalian bayangkan, sebuah pohon jati yang tingginya lebih dari 20 meter. Air dari tanah bisa sampai ke daun paling atas. Kira-kira bagaimana caranya? Ada 3 faktor utama, tekanan akar, daya kapilaritas, dan daya hisap daun. Tekanan akar bekerja seperti pompa kecil dari bawah. Saat akar menyerap air, ada tekanan yang mendorong air masuk ke batang. Daya kapilaritas terjadi karena badan tumbuhan mempunyai pembuluh sempit, sehingga air bisa naik karena gaya adhesi dan kohesi. Sama seperti kalau kita celupkan tisu ke air, pasti basahnya merambat ke atas. Dan yang paling kuat adalah daya hisap daun. Saat daun melakukan transpirasi atau penguapan air, tekanan negatif terbentuk dan menarik air ke atas. Jadi, air seperti ditarik oleh daun. Xilem sendiri tersusun dari sel-sel mati seperti trakea dan trakeit yang membentuk pipa panjang. Jadi mirip pipa saluran air di rumah kita, tapi versi biologis. Sekarang giliran floem. Kalau xilem itu membawa minuman, floem membawa makanan. Betul, hasil fotosintesis berupa gula, sederhana dan asam amino harus didistribusikan ke seluruh tubuh tumbuhan. Daun hanya sebagai dapur, tapi bagian lain juga butuh makanan. Bedanya dengan xilem, aliran dalam floem bisa dua arah. Kalau buah sedang berkembang, floem akan mengalirkan gula ke buah. Kalau akar butuh cadangan, floem mengirim ke akar. Floem terdiri dari sel tapis, sel pengiring, serabut floem, dan parenkim floem. Uniknya, sel tapis ini mempunyai pori-pori yang membuat makanan bisa lewat dengan lancar. Dan ingat, sel floem masih hidup, jadi mereka aktif bekerja, tidak pasif seperti xilem. Karena itu, transportasi di floem membutuhkan energi. Supaya lebih gampang diingat, mari kita bandingkan langsung. Xilem mengangkut air dan mineral. Floem mengangkut hasil fotosintesis. Xilem hanya satu arah ke atas, sedangkan floem bisa dua arah. Sel xilem mati, sel floem hidup. Dan juga xilem bekerja pasif, sementara floem bekerja aktif dengan energi. Kalau disederhanakan, xilem itu pipa air, floem itu jalan logistik makanan. Dari semua penjelasan ini, kita bisa lihat bahwa tumbuhan punya sistem transportasi yang luar biasa efisien. Bayangkan kalau sistem ini tidak ada,
maka tumbuhan tidak bisa hidup, manusia tidak akan punya oksigen, dan rantai makanan akan hancur. Jadi, mulai sekarang kalau melihat tanaman yang segar atau pohon yang rimbun, ingatlah bahwa ada jaringan pengangkut yang bekerja keras di dalamnya. Terima kasih sudah menyimak edukasi kami tentang jaringan pengangkut tumbuhan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di tugas berikutnya.